Halo teman-teman, selamat pagi, siang, atau malam bagi kalian yang sedang menonton video pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Satyo Dwinanda Pujadi, asisten dari Lab Akuntansi Menengah. Setelah sebelumnya kalian sudah menonton video pembelajaran tentang konsep auditing, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian internal. Jadi, mohon diperhatikan dan dipahami ya materinya. Ya, pengertian pengendalian internal. Menurut Romney, pengendalian internal atau internal control adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian tercapai. Menurut Mulyadi, pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Choso, pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan uang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Nah, dari definisi pengendalian internal tersebut, terdapat beberapa konsep dasar berikut. Yang pertama, itu ada pengendalian intern merupakan suatu proses. Nah, di pengendalian merupakan suatu proses ini, pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern ini merupakan suatu rangkaian tindakan yang menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur perusahaan. Jadi, pengendalian intern itu satu kesatuan dengan perusahaan. Di mana di situ ada perusahaan, di situ harus ada pengendalian internalnya. Gitu. Terus yang kedua itu ada pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern itu bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya. Yang ketiga itu ada pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai. Di sini memberikan keyakinan memadai ya, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris perusahaan. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dapat mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan dalam mencapai tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. Nah, bagi yang nggak tahu di sini itu keyakinan memadai itu adalah ukuran tingkat kepastian yang tinggi, dan kalau keyakinan mutlak itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, jadi itu aja keyakinan yang nggak bisa diubah kayak gitu. Terus yang keempat itu ada pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan. Nah, pengendalian intern yang ditujukan untuk mencapai tujuan itu untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan antara pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Nah, jadi dari beberapa konsep dasar tersebut, bisa kita katakan bahwa pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan. Gitu. Jadi pengendalian internal juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memberikan informasi yang berkualitas terhadap suatu prosedur dalam perusahaan dengan maksud menjaga keamanan kekayaan yang dimiliki perusahaan. Nah, pengendalian internal juga dapat dikatakan berhasil dan memuaskan apabila di dalam perusahaan tersebut tidak ada lagi yang melakukan penyelewengan dan kesalahan secara bebas. Jadi dengan adanya pengendalian internal ini, diharapkan perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terus proses bisnisnya itu perusahaan dapat terlindungi dari tindak kecurangan. Nah, selanjutnya itu tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal menurut Romney diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada tujuan strategis. Tujuan strategis itu merupakan sasaran tingkat tinggi yang disejajarkan dengan misi perusahaan, mendukungnya, serta menciptakan nilai pemegang saham. Manajemen seharusnya mengidentifikasi cara alternatif dalam penyampaian tujuan strategis, mengidentifikasi dan menilai resiko serta dampak dari setiap alternatif, memformulasikan strategi perusahaan, dan menetapkan tujuan operasi, kepatuhan, dan pelaporan.
Nah, jadi di tujuan strategis ini intinya itu untuk mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada tujuan operasi. Di tujuan operasi ini itu berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. Itu menentukan cara mengalokasikan sumber daya. Tujuan ini merefleksikan preferensi, pertimbangan, dan gaya manajemen, serta merupakan sebuah faktor penting dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau di tujuan operasi ini itu intinya untuk mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Terus yang ketiga itu ada tujuan pelaporan. Di tujuan pelaporan ini itu untuk membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keandalan laporan perusahaan. Terus juga meningkatkan pembuatan keputusan dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan. Jadi di tujuan pelaporan ini intinya itu untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya. Terus yang keempat itu ada tujuan kepatuhan. Di tujuan kepatuhan ini itu untuk membantu perusahaan memenuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagian besar tujuan kepatuhan dan banyak laporan dipaksakan oleh entitas eksternal agar merespon hukum dan peraturan pelaporan. Seberapa baik perusahaan mencapai tujuan kepatuhan dan pelaporan dapat mempengaruhi reputasi dan perusahaan tersebut secara signifikan. Jadi di tujuan kepatuhan ini itu untuk memastikan segala kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum berlaku. Kayak misalnya perusahaan itu harus membayar pajak secara tepat waktu, atau perusahaan itu harus sudah mempunyai izin. Begitu contohnya. Next, selanjutnya itu komponen pengendalian internal. Menurut Arens dan kawan-kawan, terdapat komponen-komponen dalam pengendalian internal, yaitu sebagai berikut. 1. Lingkungan pengendalian atau control environment. 2. Penilaian resiko atau risk assessment. 3. Aktivitas pengendalian atau control activities. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication. Yang kelima itu aktivitas pemantauan atau monitoring activities. Nah, kita bahas yang lingkungan pengendalian dulu ya. COSO menyatakan bahwa terdapat 6 prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian agar dapat terwujud dengan baik. Yaitu, yang pertama ada integritas dan nilai-nilai etika. Itu contohnya seperti misalnya seorang direktur selalu memberikan teladan dengan datang tepat waktu atau dengan berpakaian rapi. Terus juga setiap karyawan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui. Seperti itu. Terus yang kedua ada komitmen terhadap kompetensi. Itu misalnya seperti personel atau karyawan pada setiap tingkatan dalam organisasi harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Terus yang ketiga itu ada partisipasi dewan direksi dan komite audit. Yang keempat ada filosofi manajemen dan gaya operasi. Nah, filosofi itu merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh organisasi. Sedangkan gaya operasi itu menentukan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan. Terus ada yang kelima ya. Yang kelima itu struktur organisasi. Itu struktur organisasi itu menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas dari suatu perusahaan. Terus yang ke-6 itu kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Jadi di lingkungan pengendalian ini itu merupakan dasar dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan teratur. Gitu. Terus selanjutnya itu penilaian resiko. Nah, prinsip-prinsip yang mendukung penilaian resiko menurut COSO sebagai berikut. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, menilai pentingnya risiko dan kemungkinan terjadinya, terus menentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani risiko. Nah, di penilaian risiko ini itu dia itu mengidentifikasi analisis dan pengolahan suatu organisasi. Jadi suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Gitu. Terus next ada aktivitas pengendalian.
Nah, di sini COSO menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pemisahan tugas yang memadai. Itu kayak tidak adanya kerangkapan tugas. Jadi misalkan bagian kas sama bagian gudang, itu bagian gudang itu nggak bisa atau nggak boleh melakukan tugasnya bagian kas, dan juga sebaliknya bagian kas itu tidak boleh melakukan tugasnya bagian gudang, seperti itu. Terus yang kedua itu ada otoritas transaksi dan aktivitas yang tetap. Itu jadi setiap transaksi itu harus disahkan dengan benar. Terus yang ketiga ada dokumen dan catatan yang memadai. Terus yang keempat itu pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan. Terus yang kelima itu ada pengecekan terhadap pekerjaan secara independen. Itu contohnya kayak review kinerja gitulah. Jadi di aktivitas pengendalian itu kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan gitu. Terus informasi dan komunikasi. Ada beberapa prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal COSO, yaitu organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi internal. Jadi di informasi dan komunikasi ini, informasi yang diperlukan manajemen itu adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal. Seperti itu. Terus yang terakhir itu ada aktivitas pemantauan. Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kerja, pengendalian internal sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah sesuai dengan perubahan keadaan. Jadi di pengawasan ini tuh jadi proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu organisasi. Nah, di pengawasan ini dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian internal pengendalian internal telah dilakukan secara memadai atau tidak, atau enggak dari hasil pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan apa enggak. Jadinya pengendalian internal itu dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik gitu. Nah, udah contoh kasus nih. PT Eternal Monarch merupakan perusahaan dagang yang mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam bentuk grafis serta harus menetapkan otoritas dan tanggung jawab bagi setiap pekerjaan, sehingga dapat diketahui secara jelas penanggung jawabnya. PT Eternal Monarch terdapat beberapa fungsi. Fungsi pembelian sudah terpisah dari fungsi pengeluaran kas. Terus fungsi pembelian sudah berjalan dengan baik oleh bagian pembelian tanpa merangkap fungsi pengeluaran kas yang sudah dijalankan oleh bagian pengeluaran kas. Berdasarkan kasus di atas, apakah pengendalian internal menurut komponen COSO sudah dilakukan dengan baik? Jelaskan mengapa. Nah, jawabannya itu ya sudah. Pengendalian internal dalam PT Eternal Monarch sudah dilakukan dengan baik karena dalam lingkungan pengendalian sudah membuat struktur organisasi yang dengan jelas. Dalam aktivitas pengendalian juga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya pemisahan fungsi pengeluaran kas dengan fungsi pembelian. Nah, kita bisa lihat ini mengapa bisa dikatakan sudah sesuai dengan pengendalian internal. Karena di PT Eternal Monarch ini itu sudah dilakukan baik karena dalam lingkungan pengendaliannya itu sudah membuat struktur organisasi yang jelas. Nah, kita bisa lihat di tadi lingkungan pengendalian. Nah, ini itu komponennya itu salah satunya ada struktur organisasi. Nah, di PT Eternal Monarch ini
sudah ada struktur organisasi yang jelas. Ya, jadi sesuai dengan komponen ya. Terus dalam aktivitas pengendalian juga sudah terlaksana dengan baik. Terbukti dengan adanya pemisahan fungsi dan pengeluaran kas dengan fungsi pembelian. Nah, sudah sesuai dengan tadi komponen pengendalian internal yang aktivitas pengendalian atau control activities. Kita lihat yang pemisahan tugas yang memadai. Jadinya di perusahaan PT Eternal Monas ini tidak ada kerangkapan tugas. Gitu. Jadi kenapa sih PT Eternal Monas ini sudah sesuai dengan pengendalian internal? Karena tadi di PT Eternal Monas ini sudah mempunyai komponen pengendalian internal yang sudah memadai, seperti itu. Nah, udah deh selesai materi pengendalian internalnya. Sebelum kita mengakhirinya, kita review tipis-tipis dulu lah ya. Jadi pas pertama tadi itu pengendalian inter itu punya beberapa konsep dasar. Itu ada pengendalian inter merupakan suatu proses, pengendalian inter dijalankan oleh orang, pengendalian inter dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, dan pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan. Nah, dari beberapa konsep dasar tadi bisa kita katakan bahwa pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan. Dan tujuan PI. Nah, di tujuan pengendalian ini ada 4. Yang pertama itu ada tujuan strategis. Itu untuk mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Terus yang kedua itu ada tujuan operasi. Itu untuk mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Yang ketiga itu tujuan pelaporan. Itu untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang dapat dipercaya. Dan yang keempat itu tujuan kepatuhan, itu memastikan segala kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum yang berlaku. Terus selanjutnya itu komponen pengendalian internal itu ada 5. Yang pertama itu lingkungan pengendalian. Itu dasar dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan teratur. Dan yang kedua itu ada penilaian resiko. Jadi suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis hingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Terus yang ketiga itu aktivitas pengendalian. Itu kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Terus yang keempat itu informasi dan komunikasi. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik. Dan yang kelima itu aktivitas pemantauan. Di aktivitas pemantauan ini, proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal suatu organisasi. Pengawasan yang dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Nah, saya rasa cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton atau menyimak video pembelajaran dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Untuk materi selanjutnya itu materi tes dan resiko audit. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.